Andes Nur Untoro, MSI. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Program Studi Pendidikan Fisika, Dr. Winarti, SPD, MPDSI. Yang saya hormati narasumber kita yang sangat luar biasa, Mas Cacan Gustirawa, SPD, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa dan peserta webinar yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalawatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya, Filosofi Setiabumi, menyampaikan rasa syukur karena telah diberi kehormatan untuk bertindak sebagai Master of Ceremony dalam webinar kewirausahaan dengan tema Get Ready to be a Young Entrepreneur. Tema ini sangat relevan dengan kebutuhan zaman, di mana kreativitas dan kemandirian adalah kunci sukses di era saat ini. Acara ini akan dipandu oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Mas Cacan Gustirawa, SPD, yang akan memberikan wawasan serta inspirasi kepada kita semua untuk menjadi wirausahawan muda yang tangguh dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Baik, sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada hari ini. Untuk yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan-sambutan, keempat acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber, yang kelima sesi dokumentasi, dan yang keenam adalah penutup. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Weni Kumalasari. Kepadanya Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Saudari Weni Kumalasari
yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Saudari Afifah Putri Maharani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Fisika DRS Inantoro MSI. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Program Studi Pendidikan Fisika DR Tinarani MPD. Yang saya hormati narasumber kita yang sangat luar biasa, Pak Caca Istirawa SPG, serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta serta panitia yang bertugas. Semoga acara webinar hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dengan dilaksanakan acara webinar kewirausahaan kali ini, semoga kita semua dapat menambah ilmu serta wawasan yang bermanfaat. Sekian sambutan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan kepada Saudari Afifah Putri Maharani. Sambutan berikutnya adalah sambutan dari Ketua HMPS Pendidikan Fisika periode 2024 kepada Saudari Dinta Rahmadia, dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya yang diberikan Master Ausir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala Muhammadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Bapak Dr. Andes Nur Untoro MSI, yang saya hormati Ibu Sekretaris Program Studi Pendidikan Fisika Ibu Dr. Wirnarti SPD MPD SI, yang saya hormati narasumber kita yang luar biasa Mas Cacan Mustirawa SPD, yang saya hormati juga Ketua Pelaksana Webinar Kewirausahaan Mbak Afifah Putri Maharani, serta teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti acara Zoom pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa mengikuti webinar kewirausahaan dengan tema Get Ready to be a Young Entrepreneur, di mana di masa-masa seumuran kita ini sudah sangat harus mempersiapkan masa depan kita, bisa mulai dari berwirausaha atau menjadi mempunyai usaha kecil-kecilan. Nah, insya Allah untuk info materi lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang begitu luar biasa, Mas Cacan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Cacan karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi materi pada pagi hari ini. Semoga webinar ini nanti dapat diikuti dengan baik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Saudari Dinta Rahmadia. Sambutan terakhir sekaligus sambutan utama akan disampaikan oleh Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Dr. Andes Nur Untoro MSI. Kepada Bapak Dr. Andes Nur Untoro kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati Mas Cacan siapa sih? Lupa namanya, Mas Cacan ya, Mas Cacan SPD sebagai narasumber. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Program Studi Ibu Winarti. Yang kami hormati mungkin dosen-dosen yang lain yang bergabung di sini, saya belum ngecek satu persatu ya. Dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa pendidikan fisika. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu di ruang Zoom untuk melaksanakan webinar kewirausahaan yang akan bersamai Mas Cacan, yang saya yakin ini betul-betul orang yang bukan hanya berteori, karena tadi saya sudah baca itu ada sebagai owner apa tadi susah bacanya karena kelihatannya produk bahasa Cina kan ya tadi pakai cao-cao tadi. Iya, semoga nanti bisa diceritakan lebih lengkap sebagai inspirasi kepada anak-anak kami sehingga bisa menularkan ilmunya ya, dan betul-betul dipraktekkan, karena namanya wirausaha itu ya tentu sesuatu yang sifatnya praktis ya. Kalau hanya diceritakan saja ya hampir tidak punya nilai. Jadi nanti tentu kami berharap ada tip ya, bagaimana memulai usaha, kemudian mungkin terkait juga dengan permodalan, karena kalau itu mahasiswa tentu modalnya dapat katakan nol. Bagaimana memulai usaha dengan modal yang sangat kecil ya. Saya yakin Mas Caca sudah melewati itu semua, sehingga ketika berbagi kepada anak-anak kami tentu bisa diikuti dengan baik ya. Karena jalan yang ditempuh itu jalan yang nyata, bukan omong kosong ya. Jadi bukan omong kosong, sesuatu yang sudah dijalani, sehingga saya yakin bisa diikuti oleh anak-anak kami. Dan memang betul apa yang disampaikan tadi Ketua HMPS, bahwa sejak dini dari mahasiswa hendaknya memang sudah memulai usaha ya. Sesuai dengan tema tadi ya, sejak awal, sejak muda itu hendaknya kemudian memiliki usaha sebagai apa ya, untuk masa depan ya. Kalau bikin usaha itu sudah nanti lulus ya itu juga bisa, tetapi kalau sejak awal tentu lebih banyak koneksinya ya, lebih banyak jaringannya, teman-teman masih berkumpul sehingga komunikasi pun juga akan lebih lancar ya, karena situasinya masih di kampus, banyak komunikasi yang bisa dijalani. Tetapi beda kalau sudah lulus, tentu udah urusannya masing-masing lah. Mumpung ini masih sebagai mahasiswa, kesempatan yang baik juga untuk memulai usaha ya. Mungkin demikian saja yang menjadi sambutan kami. Marilah teman-teman mahasiswa betul-betul menyimak, dan nanti ya tolong diskusinya itu yang betul-betul ke arah praktis ya. Bagaimana mengikuti jejaknya Mas Cacan itu ya, untuk berbagai
aspek ya, berbagai bidang usaha ya. Nah, tadi kelihatannya Mas Jaja itu, Mas Cacan tadi usahanya bidang kuliner ya. Nah, bidang kuliner. Nah, nanti bagaimana kalau bidangnya selain kuliner, mungkin ada yang terkait dengan konveksi, mungkin terkait dengan bidang pendidikan. Saya yakin ada pola-pola yang sama terkait dengan melakukan merintis usaha tersebut. Demikian ya, jadi marilah betul-betul kita serius untuk mendengarkan dan nanti berdiskusi bagaimana bisa mengikuti jejak Mas Cacan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Andes Nur Utara MSI atas sambutan yang sangat menginspirasi. Hadirin yang berbahagia, kini kita tiba di acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu moderator yang akan memandu sesi ini. Moderator kita adalah Saudari Alifia Eklasimi. Berikut adalah profil singkat Saudari Alifia. Nama Alifia Eklasimi, tempat dan tanggal lahir Boyolali 17 Desember 2003, riwayat pendidikan SDN 02 Tuban, MTSN 1 Karawang, MAN 2 Karawang. Riwayat organisasi Dewan Penggalang, Rohis atau Rohani Islam, dan HMPS Pendidikan Fisika. Kepada Saudari Alifia Eklasimi, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih kepada Master of Ceremony yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memandu jalannya acara inti pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Nur Utara MSI selaku Ketua Program Studi Pendidikan Fisika, yang saya hormati Ibu Dr. Winarti SDDN PDSI selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Fisika, yang saya hormati Cacan Mustirawa SPD selaku narasumber kita pada kesempatan kali ini. Tak lupa teman-teman pendidikan fisika dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Alifia Eklasimi selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi yang penuh keceriaan ini dengan tema Get Ready to be a Young Entrepreneur. Sebelum narasumber menyampaikan materi, alangkah baiknya kita mengenal beliau terlebih dahulu. Izinkan saya membacakan CV beliau. Nama Cacan Mustirawa SPD, tempat tanggal lahir Ngawi, Jawa Timur 9 Oktober 2002, alamat Rapiak Wetan, Sewon, Bantul, DIY, riwayat pendidikan SDN Kedunggalar 1 Ngawi, MTSN Kedunggalar Ngawi, MAN 1 Ngawi, S1 Pendidikan Geografi Universitas Jember tahun 2018 hingga 2022, Pendidikan Profesi Guru Pendidikan IPS Universitas Negeri Yogyakarta 2023 sampai sekarang. Pengalaman berorganisasi dan pengalaman kerja beliau yaitu Ketua HMP Pendidikan Geografi Universitas Jember pada tahun 2020, Duta Genre dan Kepala PSDM Insan Genre Ngawi periode 2021 sampai 2025, founder Can Give Rules Movement sejak tahun 2021 sampai sekarang, owner Mochi Chow, usaha mochi dan sandu fruit sejak tahun 2022 sampai sekarang, dan masih banyak yang lagi. Adapun beliau juga meraih penghargaan yang sangat banyak, diantaranya juara 1 presenter Profis Fair tingkat umum nasional pada tahun 2019, juara 1 pidato bahasa Inggris ajang kompetisi seni dan olahraga madrasah atau Aksioma Kabupaten Ngawi 2017, juara 1 pidato bahasa Inggris Hari Santri 2016, dan masih banyak lagi. Selain itu, beliau juga sering mendapat undangan di berbagai acara
generasi berencana di SMPN 1 Melati Sleman tahun 2024. Narasumber wirausaha oleh mahasiswa Informatika Universitas Amikom 2024. Narasumber wirausaha oleh mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta tahun 2024, dan masih banyak lagi. Tanpa berlama-lama, marilah kita simak pemaparan materi dengan tema Get Ready to be a Young Entrepreneur oleh Cacan Gustirawa SPD. Kepadanya kami persilahkan, dan untuk waktunya kita batasi selama 1 jam. Terima kasih moderator Mbak Alicia atas kesempatannya. Saya buka pakai pantun ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Daun salam dimakan jerapah, yang jawab salam insya Allah rezekinya melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini tanggal 14 September 2024, saya diberikan kesempatan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih. Yang terhormat, sini ada Bapak Kapolri Pendidikan Fisika, Bapak Dr. Andias Nur Kuntoro MSI, dan serta dosen-dosen yang lain. Yang saya hormati ada Ketua Himpunan Mahasiswa, ada Mbak Dinta, dan Ketua Panitia Mbak Afifah Putri. Baik teman-teman, di sini kita akan sharing ya, diskusi terkait Get Ready to be a Young Entrepreneur. Nah, ini tema yang sangat menarik karena sesuai yang dibilang tadi oleh Ketua Panitia bahwa sebagai generasi muda, kita itu harus kreatif ya, kreatif dan mandiri. Itu tadi kata Ketua Panitia bahwa kreativitas dan kemandirian itu adalah kunci sukses. Apalagi kita merupakan generasi yang sebagai penerus bangsa mempersiapkan di bonus demografi. Bisa jadi bonus demografi itu berdampak negatif, bisa jadi berdampak positif, tergantung kita apabila kita punya keterampilan untuk masa yang akan datang. Baik. Oke, slide selanjutnya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini profil saya. Jadi saya itu adalah orang yang tidak bisa masak, tapi jualan mochi dan sandwich. Nanti biasanya bilang, oh dia emang jago masak, oh dia memang punya modal, oh dia memang orang tuanya pebisnis handal, oh tidak. Jadi kalau teman-teman merasa relate ya, jadi nanti bisa sharing gitu ya. Kalau merasa relate, alhamdulillah, karena saya merupakan orang yang tidak bisa masak tapi jualan mochi dan sandwich. Itu yang pertama. Kemudian saya di Jogja ini merantau. Mungkin teman-teman mahasiswa di UIN Jogja juga relate ya, banyak yang ngekos juga. Saya orang yang tinggal di kos tapi nekat produksi mochi dan sandwich di kos. Wah, ternyata bisa ya. Nah itu. Jadi kenapa kok bisa? Nanti kita akan tahu bersama-sama. Kemudian saya, teman-teman sekalian, aslinya itu pemalu. Tapi pernah jualan keliling gitu, jualan keliling ke alun-alun kidul. Terus pernah juga nggak laku, terus akhirnya ke Malioboro. Alhamdulillah habis di sana. Kok bisa ya, pemalu tapi bisa jualan keliling. Jadi kalau kita lihat orang yang jualan keliling tuh betapa luar biasanya mereka punya percaya diri. Jangan memandang sebelah mata teman-teman, karena itu hal yang tidak mudah gitu. Selanjutnya, saya merupakan orang yang pernah bilang maunya itu kerja di bidang jasa, bukan di bidang bisnis. Termasuk teman-teman di sini, saya diundang oleh mahasiswa pendidikan fisika. Artinya bisa dikatakan nanti prospek kerjanya menjadi seorang guru. Guru itu kan kerjanya di bidang jasa ya teman-teman. Ini di sini
rasanya bagaimana, harganya berapa, sehingga kita punya patokannya. Oh ternyata harganya sekian, nanti kita jualannya mungkin kita sama atau lebih murah gitu. Atau oh ternyata kalau di sana itu namanya seperti ini, oke berarti kita harus bikin namanya berbeda. Nah, jadi harus observasi. Kemudian yang ketiga, N-nya adalah niat. Ini sangat klise ya teman-teman. Kadang saya niat nih, tetapi kalau kita nggak komitmen, itu hanya menjadi angan-angan saja, hanya ada dalam hati saja. Jadi perlu komitmen juga. Kemudian ide. Dari wirausaha itu yang mahal itu ternyata idenya. Baik teman-teman nanti mau bikin namanya apa, nama yang menarik dan lain sebagainya. Itu ide itu yang paling lama biasanya, yang paling lama. Entah nanti dari resepnya, entah dari kemasannya. Biasanya ide itu pembentukannya yang paling lama. Kemudian konten teman-teman. Kenapa konten? Kita hidup di zaman teknologi yang canggih. Pemasaran sekarang kalau kita jualan pakai yang tradisional, kita lakunya lama. Tapi kalau kita mau konten di sosial media, konten ini maksudnya kita mau ngedit, mau bikin platform sosial media, mau bikin feed Instagram yang bagus, mau mempromosikan di sosial media tanpa malu-malu. Nah, itu langkah yang sekarang harus diambil karena sekarang semuanya serba canggih. Justru itu bukan menjadi penghalang, tapi justru kita manfaatkan kesempatan itu. Jadi kalau teman-teman yang Instagramnya profilnya ditutup, ya kemudian nol postingan, udah nol postingan di privat lagi ya. Nah saat usaha ini ngonten lah, munculnya nggak, wajahnya nggak muncul nggak apa-apa, ya wajahnya nggak muncul nggak apa-apa. Tapi benar-benar di sosial media kita harus aktif karena saya sudah membuktikan, nanti saya akan lampirkan begitu ya buktinya. Engagement penonton itu di sosial media khususnya di Instagram itu cukup banyak. Termasuk saya kalau mau mencari makanan biasanya saya search di Instagram begitu ya. Kemudian di Google Maps juga. Ya, ini maksudnya konten itu seperti itu. Kemudian gayanya itu adalah nggak usah malu-malu ya, nggak usah malu-malu asal halal. Malu itu kata yang sederhana tapi ternyata sulit. Ya, kata yang sederhana namun sulit. Tapi kalau kita malu, itu artinya kita fix mindset. Kita harus bisa mengubah fix mindset menjadi growth mindset. Growth mindset itu artinya kita tumbuh. Minimal kita mau mencoba. Ya, minimal mau mencoba. Nah, kalau sudah mencoba, entah hasilnya gagal, entah hasilnya berhasil, kita punya pengalaman. Ketika kita punya pengalaman, disitulah kita tumbuh. Kemudian yang terakhir, nah tadi kalau ada niat tapi nggak dilaksanakan, itu sama saja bohong. Jadi L-nya ini adalah laksanakan. Tips memulai usaha dari saya. Oke, kita masuk ke dalam sejarah ya di Mojicau sendiri. Ini saya namakan Lika-Liku Mojicau teman-teman. Teman-teman, ini saya awali dengan cerita gitu ya. Jadi yang pertama ini adalah saudara saya, di mana saudara saya ini lulus S1 teman-teman di salah satu universitas di Jogja. Saudara saya ini melamar ke berbagai lowongan kerja begitu ya, tidak kunjung diterima. Ternyata tantangan setelah lulus S1 itu justru lebih sulit ternyata, karena pressure juga. Harapan orang tua kalau sudah lulus S1 pasti dapat kerja, pasti gajinya oke. Kita pikirannya dulu waktu S1 saya juga ternyata seperti itu. Nah ternyata realitanya sulit. Jadi namanya Dio. Nah Dio ini curhat kepada saya, bahkan saya juga turut membantu. Saya carikan di Jogja Locker, di Instagram, di aplikasi Kita Lulus, saya bantu apply-kan juga karena saking nyamannya di Jogja. Jadi teman-teman di sini yang merasakan begitu ya, kuliah di Jogja itu nyaman. Kalau nanti lulus S1 nggak pengen balik, nah ini seperti si Dio ini. Jadi si Dio ini nggak pengen balik ke kampung halamannya, pengennya nyoba dulu kerja di Jogja. Nah karena si Dio ini curhat kepada saya teman-teman, saya itu kalau dicurhatin nggak mau nih balik-balik curhat balik gitu ya, tapi saya berusaha untuk cari solusi. Nah
kita karena seneng banget, hari itu juga malamnya kita langsung bikin foto katalog. Pokok ini karena kita sudah jadi, kita harus bikin foto katalog. Nah, di foto yang kedua inilah kita bikin foto katalog. Ini kalau teman-teman lihat, sebenarnya ini mochinya itu kalau aku lihat sekarang tuh jijik ya teman-teman, serius. Tapi kalau dulu ini seneng banget aku posisinya. Tapi kalau sekarang lihatnya, ya Allah kok dulu hidup banget ya. Tapi sekarang rasain jijik banget. Nah, itu yang namanya berproses teman-teman. Nah, jadi dari mochi, kemudian mochi bread, sambal fruit, akhirnya kita posting. Nah, si katalog tadi kita testimonikan ke teman-teman. Kebetulan karena saya di Jogja ini nggak punya teman banyak, karena saya di Jogja itu kerja. Jadi rekan kerja itu sedikit. Video yang kuliah di sini akhirnya punya pasar kan, punya teman-teman. Akhirnya dia ke alun-alun gitu waktu itu, teman-temannya mau nyoba. Terus bilanglah enak di situ. Nah, kita sudah posting di sosial media, kita pamerin testimoni pertama, kita pamerin ke sosial media, di
Jogja atau apa, masuklah ke sana, share saja, yang gak usah malu-malu, di share saja. Nah itu ternyata langsung dapat reseller teman-teman. Ya, nah ini saya itu cukup shock ya waktu itu dapat totalnya itu 2 juta. Nah 2 juta itu kalau kita bagi untung ya itu 1 juta lebih. Modalnya itu nggak habis 1 juta teman-teman. Nah ini kita bikin invoice-nya, bikin notanya juga di Canva, semuanya desain kita pakai Canva. Teman-teman di sini tentunya
500 saat itu uangnya harusnya 5 jutaan ya, karena beliau ini saya hitungnya reseller, jadi 4 juta 600 atau 4 juta 800 sekian gitu ya. Itu luar biasa. Saya itu di kos itu teman-teman, saya punya kulkas kecil, kulkas mini yang diberikan oleh saudara saya ini. Biasanya kalau saya jualan saya taruh di sini, tapi karena ini nggak muat ya, saya sewa freezer. Untungnya di Jogja ya, opportunity membuka peluang usaha itu sangat-sangat bagus ya. Di sini kota pelajar, enggak desa, kota metropolitan juga enggak, jadi sedang saja, tapi semuanya ada. Saya search di Facebook sewa freezer, ada ternyata teman-teman. Luar biasa sekali. Saya sewa itu nggak sampai 200.000 ya. Akhirnya satu sewa freezer itu yang untuk frozen itu full teman-teman. Ya, ini saya akhirnya juga oprek yang mau bantu begitu ya. Waktu itu alhamdulillah dari saya memberdayakan teman-teman kos. Tidak ada perempuan di sini. Saya berdayakan teman-teman kos saya begitu ya. Kita bersatu untuk menyelesaikan misi begitu ya. 500 orderan ini. Wah, itu capek banget. Kita mau menyerah gitu ya. Tapi ternyata bisa. Ternyata bisa. Ini termemorable. Kemudian, nah teman-teman, kita itu bisa berdampak. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat. Ternyata dengan wirausaha, ya itu ternyata bisa berdampak. Mojicok ini sudah dijadikan penelitian skripsi teman-teman. Penelitian skripsi, mereka tahu dari mana? Tentunya dari sosial media tadi. Ya, kalau kita pakai yang tradisional pasti nggak akan tahu orang-orang. Ya. Nah, dengan sosial media membuat banyak kemungkinan ya, termasuk jadi narasumber dan lain sebagainya. Dan karena kita ingin mengembangkan lagi teman-teman, kita beranikan diri untuk sponsorship kegiatan ya. Ini kegiatan kepemudaan di Ngawi. Jadi saya kirim mochi dari Jogja ke Ngawi teman-teman. Alhamdulillah ya. Jadi meskipun pasarnya di Jogja, tapi teman-teman di Ngawi itu banyak yang mau juga. Akhirnya saya kasih sponsor untuk kegiatan kemarin itu adalah pemilihan duta genre Kabupaten Ngawi tahun ini 2024. Teman-teman, tips sukses wirausaha ini dari saya ya. Jadi tips sukses wirausaha itu bukan mau usaha. Kalau mau itu pasti hanya dalam pikiran saja, wacana saja. Tips sukses wirausaha itu bukan mau usaha, tapi mengusahakan. Jadi mengusahakan, kita harus melakukan. Lakuin teman-teman. Gagal, berhasil, urusan belakang. Ya, yang penting teman-teman mencoba dulu. Tadi saya juga share pengalaman, saya gagal 6 kali, ternyata yang 7 berhasil. Nah, seperti itu. Ini saya kutip dari Najwa Shihab. Ini sebagai presentasi terakhir dari saya, begitu ya. Anak muda, urat malunya jangan terlalu kencang, apalagi serba gengsi. Kenapa takut malu untuk melakukan sesuatu yang tidak merugikan orang lain? Justru stop malu-maluinya kita habiskan di masa muda saja, supaya ketika sudah tua dan berkuasa nanti tidak malu-maluin lagi. Oke, ini seri dari saya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan, dan saya kembalikan kepada moderator. Luar biasa pemaparan materi dengan tema Get Ready to be a Young Entrepreneur. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan dengan raise hand terlebih dahulu atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Baik, di kolom chat sudah terdapat satu pertanyaan dari Mas Chan. Mas Chan mau tanya, saya ada usaha jasa desain, promosi via IG, udah sekitar 2 tahunan tapi belum bisa berkembang banyak Mas. Paling hanya ada beberapa orderan dalam sebulan. Gimana caranya biar akun dan bisnis saya berkembang ya Mas? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab langsung Mas. Baik, terima kasih moderator. Ini dari Ibu Nani Mariani ya. Pertanyaan
baik. Gimana ya Kak cara buat meyakinin diri buat berusaha sendiri? Bisa dijawab Mas? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik juga. Jadi, teman-teman, ya, tadi kenapa saya tuliskan secara harfiah ya, wirausaha itu artinya wira itu berani. Ya, makanya kita harus mindsetkan itu berani. Banyak-banyak afirmasi positif. Saya bisa, saya harus bisa, saya pasti bisa. Karena teman-teman, ketakutan itu sebenarnya hanya di pikiran kita. Ya, ketakutan itu hanya di pikiran kita. Ya. Tapi kalau teman-teman sudah mencoba, itu kayak ngerasa, ya ternyata bisa ya saya ya. Nah, itu titik tumbuhnya tuh di situ. Makanya kita harus banyak-banyak growth mindset. Teman-teman, saya tadi bisnis 6 kali gagal, 7 kali berhasil, itu saya habis 700.000. 700.000. Ya, itu luar biasa sekali. Saya dengan gaji UMR di Jogja habis 700.000. Ketika saya berhasil itu balik modal. Ya, ketika ada yang beli 2 juta tadi ya, saya untung 1 juta sekian, itu balik modal dan untung. Nah, jadi kalau gagal harus coba lagi, jangan menyerah. Ini kata-kata klise tapi saya buktikan sendiri seperti itu. Karena dengan gagal itu bukan artinya kita selesai di situ. Ya, gagal itu kan masih koma. Justru itu kan jadikan pembelajaran ya, jadikan evaluasi. Kemarin itu saya salahnya di mana ya? Oh, harusnya seperti ini. Termasuk saya jualan. Saya jualan itu mikirnya kemarin kayaknya kurang ini deh. Saya kayaknya harusnya seperti ini. Terus mengevaluasi seperti itu. Rugi itu nggak masalah. Ya kalau nggak mau rugi ya nggak usah wirausaha. Itu sih. Itu buat ngeyakinin Mbak Siti Husnul ya. Oke. Dari saya itu. Ya, Mas Fran. Mungkin untuk Kak Siti Husnul, adakah pertanyaan lagi atau yang belum paham? Atau sudah cukup? Baik, sepertinya cukup ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Faris Iwana. Perkenalkan, nama saya Faris Iwana dari Teknik Aisyah Pontianak. Izin bertanya, langkah apa yang Mas Chan lakukan untuk memastikan mochi chow memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari produk mochi lainnya? Dan sekian, terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Kira-kira langkah apa yang memastikan mochi chow ini ada keunikannya tersendiri, gitu ya? Saya itu tipikal yang kadang suka beda, termasuk nama saja. Ini kan nama saya ini sudah unik teman-teman. Ya, Cacan Gustirawa. Mungkin di sini teman-teman yang sedang menyaksikan, sedang menonton, begitu ya, belum punya teman yang namanya Cacan Gustirawa. Namanya
kasih. Kak Nadia Afifah. Izin bertanya Mas, kadang kan jika kita memulai usaha dan udah jalan sehari 2 hari, nah tetapi beneran sama sekali gak laku, nah tuh kadang muncul rasa penyesalan dan malas sehingga menghambat untuk mencoba lagi. Gimana cara mengatasi hal tersebut nih Mas? Pertanyaan bagus juga dari Mbak Nadia ya. Pertanyaannya bagus. Misal usaha kita tuh udah jalan sehari 2 hari, ini baru mulai, tapi kok nggak laku sama sekali lagi. Kadang akan muncul perasaan menyesal, perasaan malas, sehingga itu akan menghambat. Betul. Tadi makanya saya sampaikan juga dari jurnal itu sampaikan faktor karena takut rugi, takut nggak laku kan. Jadi ketika kita berani mencoba untuk oke nggak apa-apa, itu yang pertama ya, artinya ikhlas ya, ikhlas. Kemudian usaha kita ini diapakan, saya pernah nggak laku teman-teman, saya pastikan kepada teman-teman saya, ketika kita ya sedekah saja ya begitu ya, daripada nggak laku dibuang begitu ya, saya sedekahkan saja, nggak expect juga ketika saya bagikan pada teman-teman saya mempromosikan itu. Justru mempromosikan itulah yang membuat rezeki datang gitu ya. Sedekah bisa membuat rezeki juga ya, jadi rezeki itu gak harus tentang uang teman-teman. Ketika kita mau memberi gitu ya, dan insya Allah akan dapat juga. Jadi waktu itu saya bagikan kepada teman-teman saya mempromosikan begitu ya, sebenarnya ngasih testimoni di sosial media tanpa saya minta begitu ya, itu ternyata membuat jualan semakin dikenal. Nah itu dulu memang bisnis itu jangan mikirin bakal untung terus, tidak. Makanya tadi saya pernah gagal, pernah rugi teman-teman, beli stroberi tapi stroberinya belum diolah udah busuk duluan. Akhirnya malam itu yang sebelumnya saya punya supplier jadi stroberi harganya murah, malam itu sudah jam 12 toko pada jam 10 kurang, hampir jam 10 toko pada tutup, Superindo yang membuka. Stroberi di Superindo itu mahal teman-teman, tapi karena itu menjadi tanggung jawab, itu sudah kita beli dengan harga mahal. Rugi nggak rugi teman-teman. Nah tapi kan itu menjadi proses ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau kita mindsetnya sudah menyerah ya, kita nggak akan mencapai keberhasilan kita. Jadi misal gagal, misal nggak laku, jangan menyerah, carilah hikmah-hikmahnya ya. Hikmah itu kita cari sendiri teman-teman. Misal nih, kok jualan saya nggak laku, apa Tuhan nggak sayang ya, bukan gitu. Jualan saya nggak laku, berarti ini kesempatan saya untuk bersedekah. Carilah afirmasi positif. Jualan saya ini kok orang-orang nggak suka ya, berarti hikmahnya apa? Berarti Tuhan ingin kita belajar lagi, bukan menyerah ya. Carilah hikmahnya ini. Nah ini yang menggetarkan jiwa saya waktu itu ya, dari Kak Nadia. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Kak Nadia? Sudah cukup. Terima kasih Mas Cacan. Terima kasih. Selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi nih Mas, mungkin ini pertanyaan terakhir juga. Dari Muhammad Nawir, perkenalkan saya Nawir dari HMPS. Bagaimana ya Mas untuk memilih usaha yang sekiranya dapat berkembang dengan baik di era ini, dan bagaimana melawan atau dapat bersaing dengan kompetitor yang lain sedangkan kita baru memulai? Terima kasih. Baik, pertanyaan bagus dari Pak Muhammad Nawir. Jadi bagaimana sih memilih usaha yang sekiranya dapat berkembang gitu ya. Kalau tadi saya nggak punya passion tapi nekat jualan mochi gitu ya, karena memang trennya di TikTok itu waktu itu yang FYP adalah mochi dan sandwich gitu. Saya rasa bisa. Jadi teman-teman, kalau teman-teman membuka sosial media zaman sekarang, itu teman-teman akan diarahkan ke algoritma yang sedang tren ya. Tapi jangan jangan terlena juga. Tren itu bisa pudar pada masanya. Kan banyak ya brand-brand besar ya, kita sebut saja es krim M gitu ya, dulu kan ramai sekali teman-teman. Nah banyak yang buka franchise itu, tapi akhirnya kalau kita lihat franchise itu sudah mulai nggak seramai dulu begitu ya, laku tapi nggak seramai dulu. Jadi teman-teman, yang pertama menurut saya kalau memilih
tapi tidak didukung oleh orang sekitar, karena itu mempengaruhi mindset kita, apalagi diremehin dari lingkungan internal sendiri. Mohon solusinya Kak Jan. Oke, baik. Jadi bisnis itu jangan memikirkan orang lain. Ya, kalau kita ingin maju, jangan memikirkan orang lain. Pikirlah diri kita sendiri dulu. Ya, orang lain itu urusan belakang. Justru orang lain ketika kita mau maju, mereka akan lihat hasilnya. Biasanya akan iri, teman. Tapi kalau kita tidak kita melihat, wah ini kok gak didukung, justru itu menghambat kita untuk maju. Ya, itulah yang menghambat kita untuk tidak maju. Makanya fokuslah pada diri teman-teman. Kalau teman-teman yang sukses, yang senang siapa? Diri kita sendiri. Nah, orang lain akan mengikuti. Seperti itu. Apalagi diremehin dari lingkungan internal, ya, itu akan membuat kita mudah down, mudah insecure. Nah, justru itulah tantangannya teman-teman. Ingat sekali lagi, wirausaha dari kata wira yang artinya berani. Berani mengambil resiko, berani mengambil langkah-langkah yang menurut teman-teman itu akan membuatmu tumbuh. Jadi berani dulu teman-teman, jangan takut gagal dan buatlah lingkungan. Jangan pikir oh aku nggak punya teman yang sportif ya. Teman yang sportif itu dibentuk teman-teman, nggak akan datang sendiri, dibentuk. Contohnya kayak tadi Dio itu dibentuk, ya, yang sebelumnya nggak pernah jualan ke Altis jalan-jalan gitu ya. Kita bentuk, kita berani tadi, modalnya berani tuh. Sama fokus pada diri teman-teman. Itu growth mindsetnya ya. Jadi jangan menganggap orang lain itu sangat berpengaruh, betul sangat berpengaruh, tapi itu akan menghambat ya. Hikmahnya, cari hikmahnya. Oh ternyata orang-orang itu justru menjadi pemicu. Oh nggak didukung, oh aku diremehin. Hikmahnya adalah oh mereka ingin kita tidak di posisi ini. Kalau kita diremehin artinya kita mengiyakan. Kalau misal kita stuck di situ ya. Tapi kalau teman-teman terus berjalan, oh berarti teman-teman tidak sesuai dengan apa yang mereka omongkan. Itu teman-teman, terima kasih. Maaf ini begitu lama ini. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan saya cukupkan ya. Luar biasa sekali telah kita simak pemaparan materi pada hari ini, bahwasanya kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan bisnisnya. Minat untuk berwirausaha muncul karena adanya pengetahuan dan informasi mengenai kewirausahaan. Berwirausaha juga tidak perlu bersaing. Dalam berwirausaha ini harus banyak-banyak berinisiatif. Berwirausaha juga jangan memikirkan orang lain, pikirin diri sendiri. Berwirausaha jangan takut gagal. Seperti singkatan dari Mas Tan tadi yang mau ninggal. Modal, observasi, niat, ide, konten, gak usah malu-malu, asal halal dan laksanakan. Mungkin cukup sekian. Apabila saya memandu jalannya diskusi terdapat salah kata atau perbuatan, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Baik. Terima kasih kepada Saudari Alivia Ekasini yang telah memandu jalannya presentasi serta diskusi pada acara webinar kewirausahaan hari ini. Dan tentunya terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Mas Cacan Gustirawa SPD, yang telah berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi inspirasi dan bekal bagi kita semua untuk menjadi wirausahawan muda yang sukses. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada tim dokumentasi dipersilahkan. Silahkan para peserta boleh on-cam terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Sudah? 1, 2, 3. Lagi?
bersama dengan lancar. Kini kita berada di penghujung acara. Saya, Filosofi Setiabudi, mewakili seluruh panitia yang bertugas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara webinar kewirausahaan ini. Kami berharap semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan tentunya menambah semangat untuk mengembangkan potensi diri sebagai wirausahawan muda yang siap menghadapi masa depan. Saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan kami selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan Mas Caca yang sudah dan Bapak Ustara yang sudah bergabung. Terima kasih. Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak dan Mas Caca. Caca.